Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kita ke informasi lainnya. Tim SAR kembali menemukan satu jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Sementara satu jenazah lagi ditemukan nelayan di perairan Sembulung Muncar. Untuk jenazah sudah ditemukan satu jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi. Apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan? Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi satu korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pencarian pada hari keempat, operasi SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah. Proses pencarian korban lainnya akan dilanjutkan Senin pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Sutomo Ainis melaporkan. Hari kelima, tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang berada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Selatan dan Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel, KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainews melaporkan. Pemirsa, 6 korban meninggal dalam kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya menerima santunan dari Jasa Raharja. Masing-masing ahli waris menerima total 125 juta rupiah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan korban di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi didampingi sejumlah pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasa Raharja. Jasa Raharja menyatakan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas dan ahli waris dipastikan secara sah sesuai dengan prosedur. Kehadiran tim sejak hari pertama di posko terpadu memastikan pendataan berjalan cepat, tepat, dan humanis. Langkah ini menegaskan bahwa komitmen negara dalam melindungi pengguna transportasi publik. Jadi prinsip Jasa Raharja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP, bisa dari ASDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah
korban dari kejadian korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang dinyatakan meninggal. Ya pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Masuk sekarang, masuk. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu News melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang penambang pasir timah tewas diterkam buaya di Kabupaten Bangka. Mirisnya jasad korban ditemukan tidak utuh usai dilakukan pencarian selama 3 hari. Tim SAR gabungan berhasil menemukan penambang timah Febri, 17 tahun, yang diterkam buaya di Sungai Pelaben, Desa Batu Rusa, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Korban ditemukan 1 km dari tempat kejadian, dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi tidak utuh. Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Desa Batu Rusa, Bangka. Korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari. Korban dikabarkan hilang diterkam buaya pada Rabu 2 Juli lalu. Peristiwa ini terjadi saat korban mendorong drum ke bawah ponton timah tempat korban bekerja. Tiba-tiba seekor buaya menerkamnya dan membawa ke dalam sungai. Melihat kejadian tersebut, rekan kerja korban panik dan melapor ke kantor SAR Pangkal Pinang. Telah berhasil mengevakuasi korban yang diterkam buaya atas nama Febri pada pukul 16.47 dengan radius kurang lebih 1 mil dari LKP. Alut yang kami gunakan hari ini yaitu yang pertama rubberboat dan 2 perahu nelayan. Warga yang menjalankan aktivitasnya di sungai diimbau untuk selalu berhati-hati, apalagi aktivitas penambangan yang dapat merusak habitat buaya membuat sifat reptil ganas tersebut menjadi agresif. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan pertemuan Prabowo di KTT BRICS Brasil dan berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo dan para pemimpin negara yang tergabung dalam BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global. Para pemimpin BRICS juga akan mengangkat berbagai permasalahan dan peluang kerjasama ekonomi dan keuangan serta isu lain seperti AI, lingkungan, iklim, serta kesehatan global. Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap Indonesia sebagai jembatan dalam berbagai isu global. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009.